Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika sekilas kita membaca dan memahami nats ini, mungkin ada pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita, yaitu untuk apa dan apa gunanya melakukan hukum Taurat? Hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun, petunjuk, dan juga pembatas. Dan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Dengan hukum Taurat bisa membuat kita sadar akan perilaku dan kondisi keberdosaan kita. Bukan dengan mematuhi hukum Taurat kita menjadi benar, namun karena kasih Allah. Kita menjalankan hukum Taurat adalah supaya hati kita semakin memuliakan Allah. Nah, sekarang kita telah dibebaskan dari hukumnya hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu, siapa yang melanggarnya, ia akan mati, ia akan dihukum. Tetapi Yesus datang untuk menghilangkan semuanya itu. Menghilangkan hukum dari hukum Taurat itu sendiri. Sehingga Yesuslah yang mati, sekalipun kita yang melanggar hukum Taurat. Nats ini memberitahukan kepada kita tentang perubahan status kita yang dulu berdosa, telah diubah melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Lalu, setelah kita ditebus, apa tugas kita? Apa tanggung jawab kita? Di sini dikatakan melayani dalam keadaan baru menurut roh. Artinya, ada pembaharuan di mana kita hidup dalam perintah Tuhan Yesus. Kita menanggalkan manusia lama dan menggerakkan manusia baru, mengenakan manusia yang baru, dan kita berjalan menurut tuntunan roh. Jika roh yang selalu menuntun kita dalam perjalanan hidup ini, maka hidup kita pun akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Maka bersyukurlah karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita kebebasan. Dan bersyukurlah karena kasih Tuhan telah menyempurnakan semua yang ada di dalam hidup kita. Maka berlakulah, berperilakulah, bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Karena melalui itu kita boleh menunjukkan dan membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar merasakan keselamatan yang telah Tuhan Allah kerjakan melalui putranya, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semakin dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami hari ini. Kami mohon Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk memahami firman-Mu, dan yang memberikan kami kekuatan, dan yang menuntun kami Tuhan, untuk selalu berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini.
Berkati di setiap pekerjaan, di setiap langkahnya. Engkau yang selalu campur tangan dalam setiap kehidupan mereka, keluarganya, begitu juga sanak saudaranya, anak-anaknya ya Tuhan. Berkatilah mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami ini. Pulihkanlah ya Tuhan, supaya kami boleh beraktivitas seperti biasa. Terlebih lagi kami sudah sangat merindukan untuk beribadah di gereja-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi tumpuan pengharapan kami, tempat kami mengadu akan apa yang kami alami. Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau mendengarkannya. Terpuji nama-Mu sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.